Shalom Jemaat GKI Sangkrah Solo yang saya kasihi, jumpa lagi di Renungan Harian GKI Sangkrah Solo pada tanggal 27 Oktober 2025. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk dalam doa mempersiapkan hati dan pikiran kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan kami dapat berjumpa kembali dengan jemaat-Mu di Renungan GKI Sangkrah pada hari ini. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami supaya kami juga dapat belajar bersama untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu dalam penyertaan dan berkat Tuhan selalu ya Bapak Ibu, yang pasti sehat, supaya kita bisa tetap belajar firman Tuhan bersama-sama di Renungan GKI Sangkrah. Ayat yang saya akan ambil hari ini adalah dari Matius 25, ayat yang ke-14 sampai 30 tentang talenta Bapak Ibu. Ya, kenapa tentang talenta? Padahal judul kita hari ini adalah kehendak Tuhan atau bukan. Ya, kehendak Tuhan atau bukan. Tema ini saya ambil karena saya bergumul juga. Suatu hari saya berpikir, mau kerja apa? Contohnya ya, kita sebagai suami, ya, imam dari satu keluarga, kita harus bekerja, ya, karena kita punya tanggung jawab keluarga, ya kan, pastinya. Nah, kehendak Tuhan mau saya kerja apa? Nah, itu boleh kita tanya. Tapi kalau tanyanya, Tuhan saya perlu kerja atau enggak? Nah, itu salah. Karena kehendak Tuhan itu udah jelas. Kita punya tanggung jawab keluarga, itu termasuk kehendak Tuhan. Ayo kita belajar sama-sama ya. Sebelumnya mari kita baca dulu Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ayat yang ke-14. Ini panjang, nanti Bapak Ibu juga bisa renungkan lagi di setelah acara renungan harian hari ini, Bapak Ibu bisa dalami sendiri. Ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat yang ke-15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu dan menjalankan uang. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat yang ke-19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, yang membalik laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah diperoleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dan perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang.
supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Ya, ayat yang ke-29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Bapak Ibu, coba kita renungkan sama-sama ayat ini tentang talenta ini. Kenapa saya ambil ayat ini? Karena saya bergumul tentang kehendak Tuhan ini cukup lama. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan apakah dalam kita menentukan suatu permasalahan kehidupan, pergumulan kehidupan itu kita harus tanya Tuhan, ya kan? Yang tidak ada di Alkitab kita harus tanya Tuhan. Mau pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan yang mana, ya kan? Nah, di talenta ini yang mendapat 1 talenta tadi malas. Apa tadi Tuhan bilang apa? Jahat dan malas. Tuhan suka apa? Hamba yang apa? Setia dan taat. Nah, bagaimana kita tahu yang terjadi dalam hidup kita ini adalah kehendak Tuhan atau bukan? Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu pasti bisa tahu bagi yang Bapak Ibu yang benar-benar rajin menjalani, menghidupi firman Tuhan. Seringkali kita tuh berkata, oh nggak apa-apa, ini semua terjadi karena kehendak Tuhan. Ini si malas tadi, yang tentang talenta tadi, ya kan? Dia pasti jawab, oh nggak apa-apa, karena kehendak Tuhan. Jangan mudah untuk berkata, ini rencana Tuhan, ini kehendak Tuhan. Mudah sekali kita bicara itu, tapi Tuhan tidak suka. Itu hamba yang malas dan tidak setia. Kehendak yang artinya apa? Kedaulatan Tuhan. Itu memang bisa terjadi. Jadi kehendak itu bisa ada arti kata lain adalah, dalam hal ini poin pertama, kedaulatan Tuhan. Ayo kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu. Kehendak yang artinya kedaulatan Tuhan. Jadi contoh penderitaan Ayub, kematian Tuhan Yesus disalib. Nah, itu semua kan terjadi. Ya, Ayub hidupnya sengsara terjadi, diperbolehkan Tuhan. Ya, kematian Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus harus dicambuk, harus disalib, sakit sekali, tapi dia juga tetap menjalankan. Ya kan? Kejadian 50 ayat 20, kisah Yusuf contohnya. Ya, kita baca sama-sama. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, Yusuf walaupun dibuang, dipenjara dan disiksa oleh keluarganya ya, keluarganya yang set up semuanya, tapi dia dengan tujuan apa? Membentuk Yusuf sabar, taat dan setia untuk menjadi memelihara hidup suatu bangsa menjadi raja. Ya, walaupun itu berat, tapi masih dalam kendali Tuhan dan rencananya Tuhan. Ya, jadi kedaulatan Tuhan ini solid, jadi nggak bisa kita lawan. Tuhan maunya begini ya, ini akan terjadi, tapi dengan tujuan apa? Yang baik. Ya, kehendak yang artinya perintah Tuhan. Nah, ini yang poin kedua, perintah Tuhan. Kita nggak perlu bahas terlalu jauh ya poin kedua ini, karena Bapak Ibu pasti tahu dong perintah Tuhan apa saja. Ya, kita baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini rencana Allah ya, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tapi kalimat yang pertama, mengasihi Dia, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, perintah Tuhan ini banyak. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dan yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Ya, contohnya mengampuni, mengasihi, hidup benar, itu Tuhan mau kita lakukan. Ya, berbuat dosa, menipu, mencuri, membunuh, itu Tuhan tidak mau. Ya, Tuhan sakit hati kalau kita melakukan itu. Nah, itu contoh dari perintah Tuhan, kehendak yang artinya perintah Tuhan. Jadi kehendak ini ada 3, kita bahas nanti ya.
1, 2, 3. 1 tadi ya, 2 perintah Tuhan. Nah, sekarang yang ketiga. Kehendak yang artinya tanggung jawab kita. Nah, ini seringkali kita keblinger Bapak Ibu. Kita, waduh salah. Oh iya. Nah, tanggung jawab. Sebagai anak Tuhan, tanggung jawab kita apa? Sebagai suami, tanggung jawab kita apa? Sebagai istri, tanggung jawab kita apa? Ya, seperti di awal saya sampaikan tadi ya. Kehendak yang artinya tanggung jawab kita. Kerjaan yang memang sudah kita lakukan. Nah, itu tanggung jawab dong. Nggak mungkin dong, yang tadi saya bilang, nggak mungkin dong, Tuhan hari ini saya kerja nggak? Nah, itu bodoh sekali kalau tanya Tuhan dengan gitu. Tapi kalau tanya Tuhan, Tuhan, saya harus melangkah kemana? Ya, saya haruskah kerja A atau B? Haruskah saya kerja apa Tuhan? Nah, itu minta tuntunan Roh Kudus. Dengan apa? Kita taat. Harusan tetap apa yang ditulis di Alkitab kita lakukan dengan taat. Kerjaan yang pasti yang halal ya Bapak Ibu, yang sesuai dengan aturan-aturan pemerintah yang kita lakukan. Nah, itu udah tanggung jawab kita dan yang benar. Nah, bahkan bisa pasti menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan untuk bekerja. Ya, kita sebagai suami harus bekerja sebagai imam, memelihara keluarga kita, kerja jujur. Kalau bagi yang murid-murid ya harus sekolah, belajar yang giat. Nah, itu harus. Kalau kita berdoa, Tuhan berkati pelajaran ini kami supaya bisa bla bla bla. Tapi kita nggak belajar, kita miss tanggung jawab kita. Ya Tuhan nggak mungkin kasih kamu nilai 100. Ya kamu harus belajar. Kamu murid punya tanggung jawab untuk belajar. Ya kan? Harus kita lakukan tanggung jawab ini. Nah, ini kehendak Tuhan yang sifatnya tanggung jawab kita. Nah, tanggung jawab. Kewajibanmu itulah kehendakku. Ada ayatnya. Nanti Bapak Ibu itu PR ya. Kewajibanmu itu adalah kehendakku. Tuhan Yesus bilang begitu. Salah satu kisah Alkitab yang penting tentang mempelajari kehendak Tuhan adalah kisah Daud dan Saul. Bapak Ibu tak dengar ya, nggak perlu saya jelasin. Di mana Daud itu membiarkan Saul hidup meskipun ada kesempatan karena ia memahami bahwa tugas Tuhanlah untuk menyingkirkan raja, bukan tugasnya dia. Jadi dia tidak ikut-ikut dan dia akan mengalir saja sesuai dengan perintah Tuhan. Daud setia, taat pada Tuhan waktu dia dibentuk untuk menjadi raja. Ya. Tentang Abraham, ya kan, dia juga ngikutin apa yang menjadi perintah Tuhan, bahkan memberikan anaknya kan, ingat gak, untuk persembahan. Lalu tentang Israel mengembara dengan mana dari surga. Nah, itu kan juga salah satu contoh-contoh lah tentang kehendak Tuhan. Kenali dulu Tuhan, baru kita akan tahu bagaimana kehendak Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kamu kalau belum kenal orangnya, bagaimana kita tahu dan kita tahu menjalankan perintahnya, mau atau mengerti kehendaknya? Gimana? Nggak bisa kan? Nah, yang pertama, Bapak Ibu, jangan cuma berdoa minta Tuhan, tapi ingat satu, ini poin penting ya, urutannya penting sekali. Baca firman Tuhan secara rutin dan sesering mungkin dengan sungguh-sungguh minta tuntunan Roh Kudus, berdoa untuk kita diarahkan belajar bersama firman Tuhan di renungan harian GKI Sangkraha ini, juga di rumah, juga di waktu-waktu luang Bapak Ibu. Penting sekali. Kalau kita nggak tahu perintah-perintah Tuhan dan apa larangan-larangan Tuhan, gimana kita tahu kehendak Tuhan? Iya kan? Baca firman dulu, itu paling penting. Nomor 2, taat pada firman. Nah, sudahkah kita taat pada firman? Jangan minta-minta Tuhan dulu. Taat dulu sama firman yang sudah kita baca, yang sudah kita pelajari. Taat dulu. Yang ketiga, jujur dan tulus kepada Tuhan melalui doa kita. Nah, waktu kita berdoa, seperti Pak Dinar kemarin minggu khotbahnya ya, tentang doa. Jujur dan tulus kepada Tuhan. Kita taruh masalah kita sharing ke Tuhan pergumulan kehidupan kita. Tuhan pasti jawab. Apalagi kita sudah baca firman. Kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Nah, di situ Tuhan mulai pakai kita, Bapak Ibu. Tuhan mulai bicara. Nah, ini loh anakku, ayat ini kamu lakukan. Ya. Yang keempat, buat segala keputusan dengan iman kepadanya. Nah, setelah kita udah jujur dan tulus pada Tuhan, kita buat keputusan sesuai dengan arahan-arahan Tuhan.
Ya, tapi dengan tulus pastinya dan dengan iman. Percaya Tuhan pasti kasih kita yang terbaik. Ya. Tuhan itu bergaul dengan orang-orang yang jujur. Tuhan itu menyatakan kehendaknya kepada orang-orang yang tulus. Ya. Ingat, Tuhan itu bergaul dengan orang-orang apa? Yang jujur. Tuhan itu menyatakan kehendaknya kepada orang-orang yang tulus, jujur dan tulus, ya, setia dan taat. Itu Tuhan mau menyatakan kehendaknya. Suatu hari saya bekerja, Bapak Ibu, saya puji Tuhan, saya sangat bersyukur dikasih orang-orang yang mau bekerja dengan saya pun baik, jujur, tulus. Sedemikian rupa juga saya mau bekerja benar-benar tulus. Saya nggak ada maksud apa-apa. Saya juga bekerja karena saya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang. Saya harus belajar kepada orang-orang ini. Walaupun saya tahu awalnya, wah, apa mampu? Wah, apa ya bisa atau ini orang ini? Ya, ada keraguan. Tapi saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, pimpinlah langkahku ini. Ya, Tuhan pimpin. Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang jujur. Ya, mereka mengajarkan saya kesabaran. Ini paling penting. Saya dapat satu hal. Saya bekerja dengan ada suatu partner bisnis saya, yaitu dia memberikan saya contoh yang saya lihat dengan mata saya sendiri dalam menghandle masalah-masalah dalam pekerjaan. Itu sangat sabar. Saya belajar dari dia. Ya. Oh, Tuhan mau saya belajar dari orang ini. Makanya saya ditemukan dengan orang ini. Dengan orang-orang baru saya dikenalkan, saya untuk belajar lebih sabar dalam melakukan tanggung jawab saya itu. Ya, melakukan tanggung jawab itu juga harus sungguh-sungguh. Ya, kehendak Tuhan itu kita lakukan harus sungguh-sungguh. Gitu loh. Jadi dan penuh kesabaran. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti seorang arif. Seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Karena itu, janganlah kamu bodoh. Tetapi pahamilah akan kehendak Tuhan. Bicara apa? Kehendak Tuhan. Itu nomor satu. Ya, kita harus tahu dulu. Baru kita melangkah. Nah, kalau kita nggak tahu gimana kita melangkah. Ya. Jadi, tidak semua yang terjadi dalam hidup kita adalah kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Tapi kita dikasih hikmat untuk memilih. Ya. Nah, pintar-pintar kita bagaimana kita tahu kehendak Tuhan atau tidak. Karena Tuhan tidak menghendaki dosa, kekerasan, dan kejahatan. Ingat, jauhi dosa, kekerasan, dan kejahatan. Tetapi semua peristiwa diizinkan Tuhan dapat Ia pakai untuk maksud yang lebih besar. Ya. Jadi kita diproses untuk jadi lebih baik, untuk membentuk karakter kita, dan membawa ke pertobatan supaya kita tidak mengulang dosa lagi, dan memuliakan namanya. Nah, itu yang paling penting. Ya. Tidak mengulang dosa lagi, dan memuliakan namanya. Bapak Ibu sudah bertobat belum? Ayo kita bertobat. Kalau masih kita melakukan dosa, kita harus bertobat Bapak Ibu. Kita diingatkan hari ini, dari renungan ini, ada 3 kehendak, yaitu apa tadi? Yang pertama, kehendak Tuhan yang pertama adalah kedaulatan Tuhan. Yang kedua adalah perintah. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Nah, itu penting Bapak Ibu. Ingat-ingat ya. Terus bagaimana caranya? Tadi ada 4 poin. Bapak Ibu juga harus ingat-ingat. Lakukan dalam kehidupan kita. Pasti hidup Bapak Ibu pasti berubah. Kalau kita mau taat. Kita mau setia pada Tuhan. Ya kan? 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa. Berdoa setiap waktu. Dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah sampaikan melalui renungan harian pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu. Tuhan, pimpinlah kehidupan kami selanjutnya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.